Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Enda Lestari, mahasiswi akuntansi Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Al-Quran. Presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Rahmadina. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal tentang Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan juga yang terakhir fungsi Al-Quran. Oke, yang pertama mengenai pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Kemudian secara etimologis, Al-Quran adalah masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang berarti bacaan. Kemudian secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasul. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan juga kota Madinah. Isi yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama dimulai dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Namun pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi seorang rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Hingga pada masa turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Kemudian periode kedua. Sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun, menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Penjelasan ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran pada periode ketiga. Pada periode ini, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yatsrib. Daerah ini kemudian sekarang diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Nama Al-Quran yang pertama yaitu Alkitab karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan akhbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah menghimpun atau al-jamu, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Duhan ayat 2. Kemudian yang kedua adalah Al-Mubin. Penamaan Al-Quran dengan nama Al-Mubin dikarenakan fungsi Al-Quran adalah memperjelas yang hak dan yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran. Dinamakan dengan Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surat, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17. Kemudian nama-nama Al-Quran yang lain yaitu Al-Karim. Al-Quran diberi nama Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 77. Kemudian selanjutnya adalah Al-Kalam. Dinamakan sebagai Al-Kalam dikarenakan Al-Quran dapat mempengaruhi akal orang yang mendengarkan untayan ayat-ayatnya, sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 6. Kemudian selanjutnya An-Nur.
Al-Quran dinamakan dengan An-Nur karena dengan cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit dalam perkara halal dan haram, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 174. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Huda. Dinamakan dengan nama Al-Huda karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar atau Al-Haq. Sebagaimana penjelasan ini dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Kemudian selanjutnya Ar-Rahmah. Al-Quran dikenal dengan nama Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada umat Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Kemudian selanjutnya Al-Furqan. Al-Quran memiliki nama Al-Furqan dikarenakan Al-Quran mampu membedakan antara yang hak dan batil, sebagaimana didefinisikan oleh Mujahid, dan diterangkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian selanjutnya, Asy-Syifa. Nama Al-Quran berikutnya adalah Asy-Syifa karena Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat untuk mengobati penyakit hati berupa kekufuran, kebodohan, dan dengki, serta juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit fisik. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai cara Allah menurunkan Al-Quran. Menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Sirah Nabawiyah mengutip Ibnu Qayyim, dijelaskan bahwa ada 7 cara Allah SWT menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Cara Allah menurunkan Al-Quran yang pertama yaitu melalui mimpi yang hakiki atau benar. Mimpi ini termasuk salah satu permulaan media penyampaian wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, melalui bisikan dalam jiwa dan hati Nabi tanpa dilihatnya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskan dalam meminta dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki, sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah, karena apa yang di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya." Kemudian yang selanjutnya, melalui malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Malaikat menyerupai seorang laki-laki menemui secara langsung kepada Nabi. Lalu ia berbicara dengan Nabi hingga ia bisa menangkap secara langsung apa yang Nabi bicarakan. Bahkan dalam hal ini terkadang para sahabat juga bisa melihat penjelmaan malaikat. Kemudian yang selanjutnya, wahyu datang menyerupai gemerincing lonceng. Wahyu ini dianggap wahyu paling berat dan malaikat tidak dapat dilihat oleh pandangan Nabi. Dahi Nabi sampai berkerut dan mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu yang sangat dingin. Bahkan, hewan yang ditunggangi Nabi menderum ke tanah. Wahyu seperti ini pernah terjadi tatkala paha beliau berada di atas Zaid bin Sabit sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Kemudian selanjutnya, malaikat melihatkan rupa aslinya. Peristiwa seperti ini pernah terjadi 2 kali kepada Nabi. Malaikat mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm. Kemudian cara Allah menurunkan Al-Quran selanjutnya yaitu melalui wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi. Kejadian ini terjadi di lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj. Wahyu ini berisi kewajiban untuk melaksanakan sholat dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, Allah berfirman langsung kepada Nabi tanpa perantara. Dalam hal ini, sebagaimana Allah telah berfirman dengan Musa bin Imran, wahyu semacam ini berlaku bagi Musa berdasarkan Nash Al-Quran, sedangkan Nabi Muhammad terjadi dalam hadis tentang Isra. Demikian dikutip dari Sirah Nabawiyah diterbitkan Pustaka Al-Kausar 2012. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran adalah dasar hukum Islam yang memiliki fungsi sebagai petunjuk jalan yang lurus. Hal ini karena dalam Al-Quran Allah SWT sudah menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar. Selain itu dijelaskan juga mana yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dan mana yang seharusnya dihindari karena hal tersebut dibenci oleh Allah SWT dan bisa menyesatkan. Lalu kemudian
Menjelaskan kepribadian manusia. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tentu berbeda dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Hal itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di bumi adalah kepemilikan akal yang bisa digunakan untuk berpikir secara logis. Lalu selanjutnya, membimbing manusia menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan di dunia, setiap manusia tentu akan bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Al-Quran sangatlah dibutuhkan untuk mengatur dan membimbing manusia bagaimana seharusnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kemudian fungsi Al-Quran yang selanjutnya yaitu menjelaskan masalah yang pernah diperdebatkan. Seiring bergantinya zaman, tentu saja ada perubahan yang terjadi. Dari perubahan tersebut, tak luput dari adanya masalah yang muncul di tengah-tengah umat. Al-Quran memuat kisah-kisah di masa lalu yang bisa menjadi pembelajaran manusia di masa kini agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu kemudian selanjutnya, menguatkan iman. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca saja. Meskipun hanya dengan membaca Al-Quran sudah bernilai ibadah, tapi alangkah lebih baik jika diaplikasikan untuk lebih menguatkan iman. Dengan begitu, umat Islam akan lebih meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sebenar-benarnya agama dan patut untuk diikuti. Kemudian yang selanjutnya, merupakan mujizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mujizat seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran ada beberapa kitab Allah yang juga diturunkan kepada para nabi seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tersebut saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai dengan akhir zaman. Demikianlah presentasi saya mengenai Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.